dikatain gitu ya. ijazahnya palsu. Rela ya. Mana mungkin tuh, Baik, Pak. baik, baik. Semoga Pak Jokowi sehat. Semoga Pak Jokowi cepat sembuh. Baik. Semoga Pak Jokowi diberi keikhlasan Siap. dalam menghadapi semua keadaan kayak gini. Siap. Semoga Mas Gibran, semua keluarganya Pak Jokowi, Bu Iriana, semua diberikan kesabaran, keikhlasan. Kangen, tapi kan sudah ketemu. Ada rela Bapak digituin. Oh, gitu ya. Oh, JJJ. Rela. Iya, iya. Ibu dari mana tuh Ibu? Dari Semarang. Semarang. Namanya Di siapa? zaman tukang kayu, ya, yang kalian hina-hina, yang kalian katakan plonga-plongo, tapi aset-aset yang tadinya dikuasai oleh asing kembali ke tangan Ibu Pertiwi berkat si tukang kayu, termasuk Ambalan. Untuk tukang kayu belum ada lawan. Ya. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Tidak sah? Enggak siapa yang pecat dia? Enggak siapa yang pecat dia? Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Ramai guys. Simbah dari mana? Dari Madiun. Madiun. Iya. Ini sowan Pak Jokowi. Sudah ketemu. Sudah. Oh, terus kesannya bagaimana? Kalau dulane kemarin panjang umur sekemarang. Amin, Pak Jokowi amin. sampai ngomong anak putu buyut. Sa Amin. Indonesia niki. Amin. Matur nuwun nggih Mbak Nggih, doanya nggih, nggih. nggih. Simbah juga nggih. Nggih, kula Baik. matur nuwun, nggih. Siap. Oh, ini bersama ini keluarga ini. Oh, ya 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 siap. Nanya lihat nih Iya, kalau tuh. khawatir sama Oh, bapak. oh gitu. Si Mbak ini khawatir sama Iya. Bapak. Terus pengen ke sini. Iya, Oh, jadi siap saya siap siap. antar. Oh, Daripada nggih. bisa tidur makanya diantar. Walah. Pagi. Si Mbah itu sampai nggak bisa tidur mikirin Pak Jokowi. Jokowi sakit nih kau bilang Oh, ngoten nggih. Sehat panjang umur. Nggih, terus alhamdulillah ini bisa ketemu nggih. Nggih, Oh, alhamdulillah. siap. Sami-sami nggih, Mbak, jaga kesehatan nggih. Amin. Siap. Ya ya ya. Siapa Bang Sabtono? Dari Bali. Bali. Ya. Oh, ke Solo untuk sowan Pak Jokowi. Iya. Oke, terus ini tadi sudah sowan ketemu? Sampun, Oke, oke, oke. Siap. Bagaimana komentar dan perasaannya? Gredek saya, Pak. Gredek saya, Pak. Gredek saya, Pak. Iya, dah. Gemeteran. Sayangnya nggak bisa salaman, Bapak. Ini kami datang ke sini bayar janji ketika anak kami dulu terpilih akpol, kami bilang ke Bapak. Kebetulan terpilih, sekarang saya terbang ke Bali karena mungkin terima. Jadi ibu ini pernah punya janji kalau Ya, anaknya dulu diterima terpilih akpol, saya akan bawa ke Bapak. dan sekarang bisa Sampun semangat. terpenuhi. Terima kasih. Amin. Oke, siap. Ya, siapa Bang Sabtono? Dan visit Pak Jokowi, support. Oh, begitu. Semoga beliau sehat selalu dan banyak umur. Pasti harus banyak umur, harus sehat Pak Jokowi. Bapak menjadi bapak kami, bapak Indonesia. Everything that you do, Pak Jokowi benar-benar menggugah hati kami yang ada di luar negeri. Terus terang Bapak Jokowi, saya di Qatar, kami terasa terangkat derajatnya. Setiap ketemu orang Qatari, kalau dibilang dari mana? Where are you from? Indonesia. And then they said, oh Jokowi, Jokowi. I like Jokowi. We are family, we are brothers, we are sisters. So Pak Jokowi, thank you. Kita di luar negeri terangkat Pak derajatnya. Sungguh-sungguh saya merasakan Bangga punya Pak Jokowi. bangga sekali. Siap. Bangga terlepas dari apa kata orang, kita jujur bangga lihat Pak Jokowi. Semangat Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Siapa Bang Sabtono? Di Kabupaten Kupang, NTT. Webelo, Webelo. 100% Pak Jokowi. Oke, siap, siap. Kami kesini doakan Pak Jokowi. Bambang Siap. Sabtono. Film Suasana. Ayo. Wah, siap, siap. NTT. Oke, NTT. Atasan. Siap. NTT dan Sumba. Wow. NTT. Wah, NTT, Bang. NTT. NTT, oh siap. NTT. Siap. Siapa Bang Sabtono? Sebentar, Ibu ini tinggalnya di mana?
Kalau saya di Klaten, tiap hari saya lihat ini. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang kayak gitu, masa dikatanya saja masuk. Nggak rela ya. Mana mungkin tuh, Baik, Pak. baik, baik. Doanya untuk Pak Jokowi ya. Ini. Oh, siapa Bang Sabtono? Ya. Ini. Ibu, kenapa menangis? Habis ketemu Pak Jokowi kok malah menangis, ya? Kenapa? Iya, terharu kenapa? Ibu dari mana tuh ini? Dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Iya, sampai harus menangis. Oh gitu ya? Saking sayangnya. Masya Allah. Ibu namanya siapa? Mbak Las. Mbak Las. Mbak Las dari Bojonegoro. Oh, apa yang bikin menangis sebenarnya? Ya terharu ya senang. Oh gitu ya? Iya. Oke. Siap. Iya. Yang penting doanya Iya, agar sehat iya. selalu. Iya. Ya, baik. Ya, izin ini loh ini loh. Ya, saya Bambang Sabtono. Ya. Wajahnya Pak. Terima kasih ya Pak. Ibu, kenapa menangis Ibu? Senang sekali ya. Ketemu Pak Jokowi ini. Iya. Senang Sekali ya. Bapak. Iya. Ibu dari mana? Sragen Pak. Oke, namanya Ibu siapa? Bagus. Bu Agus. Siap. Ya, semoga Ibu Sekali Pak. sehat-sehat saja. ya. Saking senangnya Baik. kalau nangis. Oke. Ya, ini Bu. Ya, saya Pak. Ibu, kenapa menangis? Terharu saja. Habis ketemu Pak Jokowi terharu menangis. Oh, gitu ya. Rasanya gimana tuh? Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat. Amin. Panjang umur yang penuh berkah. Amin. Ibu dari mana? Saya kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia. Terus ini tinggal. Oh, cuti. Ibu siapa? Saya Wanti. Bu Wanti, baik. Ya, terima kasih. Ya, saya Bambang Sabtono. Amin. Ya. Mudah-mudahan semua pun sehat. Amin, siap. Bu, kenapa kok menangis? Ya terharu Pak. Terharu. Ini tadi barusan ketemu Pak Jokowi. Iya. Oh. Barusan berfoto. Oh, loh, ketemu malah terharu, nangis. Iya. Oh, ibu dari mana? Saya dari Kediri. Kediri. Iya. Oh, baru ketemu sekali ini. Ije. Semoga Pak Jokowi sehat. Semoga Pak Jokowi cepat sembuh. Baik. Semoga Pak Jokowi diberi keikhlasan Siap. dalam menghadapi semua keadaan kayak gini. Amin. Siap. Semoga Mas Gibran, semua keluarga Pak Jokowi, Bu Iriana, semua diberikan kesabaran, keikhlasan, bahagia selalu. Ya, amin. Siap. Terima kasih ya Bu. Izin. Ya, saya Bambang Sabtono. Terharu juga. Iya, saya kan rumahnya sebelahnya. Ini kan ini Bu Dokter ini. Oh, tiap hari dengar berita, ya Oh, nggak gitu suka ya? dong, Pak, sakit. Oh, gitu ya. Jadi seorang dokter. Biasanya nggak nangis kok ini nangis. Iya. Memang begitu ya. Kenyataannya ya, beliau baik tapi ada juga yang menghujat gitu. Iya. Ya. Oh. Apa-apa kok dicari-cari kesalahannya gitu Iya. loh. Ibu dokter siapa? Dokter Hutami. Tetangga ini kok Oh Pak. iya siap. Izin ini. Ya, saya Bambang Sab. Kenapa menangis? Kangen sama Bapak. Kangen. Tapi kan sudah ketemu. Ada rela Bapak digituin. Oh gitu ya. Oh, J. Rela. Iya. Ibu dari mana tuh Ibu? Dari Semarang. Semarang. Namanya siapa Ibu? Witi Rahayu. Oke, tapi tadi sudah ketemu beliau ya. Sudah Pak. Kasihan Pak. Iya, didoain aja deh Bu. Ya. Iya, semoga beliau sehat selalu, panjang umur, gitu nggih. Iya. Oke. Tolong Pak. Gitu ya. Tidak mentolong ya. Tidak rela Pak. Oh, iya. Restu. Padahal beliau benar-benar baik ya. Iya Pak. Oh, J. Saya dari hatinya dan saya Pak. Oh, begitu. J. Iya. Saya tak dengar dari sejak kemarin. Oh, gitu. Kau tinggalkan di sini ya. Oh. Ibu ketemu baru kali ini. Iya Pak. Iya. Saya Bambang Sabtono. Negara udah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Ini apa bagus, kita ikut. Begitu baca, waduh, ini kita disuruh
ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan kita nggak ikut. Semuanya bubar, nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Piye kalau menurutmu? Oke, tetap semangat, mantap. Yeah. Tariklah ke belakang. Jika dulu di tahun 2024 soal Pilpres kita tahu akan seperti ini, kita tahu pekerjaan Prabowo seperti ini, kita tahu ya Prabowo membebaskan koruptor, saya meyakini saya dan kawan-kawan pendukung Jokowi tidak akan mendukung Prabowo. Kita akan mendesak, ayolah Gibran maju sendiri, bisa kamu, ya seperti itu. Karena udah kayak gini tuh kita kayak dipermainkan gitu loh. Kita mati-matian ya bela Prabowo sampai dia menang, kita mengusahakan, ternyata jadi pemimpin malah parah. Padahal di awalnya kita harapkan untuk bisa ada perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi diteruskan, lalu ada perubahan yang lebih signifikan. Tapi makin kesini ya seperti itu saja, ya lebih parah. Terus sekali lagi koruptor dibebaskan. Saya berharap ke depan Mas Gibran, tolonglah Mas Gibran maju sendiri. Entah kenapa hati saya cocok kalau Mas Gibran bersanding sama KDM. Itu bisa luar biasa karena sama-sama orang yang bisa tegas, kuat, dan juga memberikan dampak baik untuk masyarakat. Sebagian rakyat saat ini benar-benar sudah dibuat kecewa oleh pemerintahan sekarang. Kenapa? Ada koruptor yang dibebaskan, walaupun itu hak prerogatif presiden, abolisi atau apapun. Jadi buat apa? Ya, buat apa ditetapkan sebagai tersangka, disidangkan, diputuskan, kalau ujung-ujungnya untuk dibebaskan. Dan sudah pastinya sidang kemarin itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, ya. Dan yang kedua, rekening yang nganggur selama 3 bulan diblokir. Kalian itu tidak bisa memukul sama rata kalau rekening itu katanya milik para penjudi online. Dan terbukti banyak sekali masyarakat yang rekening yang nganggur, tiba-tiba ini mereka ingin mengambil uang karena ada kebutuhan mendesak. Mereka tidak bisa mengambil uang itu, ya. Dan akhirnya sekarang dibuka, ya. Walaupun sudah dibuka, tetap ada rasa kecewa. Kalian itu memukul sama rata kalau rekening yang nganggur itu adalah milik para penjudi online. Dan yang ketiga, yang lebih membagongkan. Apa? Blok Ambalat ternyata dikelola bersama antara Indonesia dan Malaysia. Di zaman tukang kayu, ya, yang kalian hina-hina, yang kalian katakan plonga-plongo, tapi aset-aset yang tadinya dikuasai oleh asing kembali ke tangan Ibu Pertiwi berkat si tukang kayu, termasuk Ambalat. Untuk Ambalat ini tidak ada negosiasi, tidak ada kata kompromi, itu tetap milik Indonesia. Dan di zaman tukang kayu, ya, kepemimpinan si tukang kayu tidak ada itu bendera One Piece. Ya, si tukang kayu ini belum ada yang bisa mengalahkan. Salah satunya pemerintahannya sekarang. Mana? Saya kira macan. Nggak taunya ucing alias kucing. Meong. Maaf ya, saya membicarakan fakta. Tukang kayu belum ada lawan, ya. Cara berpolitiknya itu tukang kayu belum bisa dilawan oleh siapapun, termasuk pemerintahan saat ini, ya. Lah iya Pak Prabowo ngono biyen ora gelem ngomong pas kampanye lek arepe ngundakne pajak, arepe kerjasama karo asing karo Amerika, data pribadine rakyat Indonesia diserahne ning Amerika. Ora ngomong biyen kok. Ya ora ngomong pisan nek misale arep ngelola Laut Sulawesi karo Malaysia ora ngomong kok.
Cara pas kampanye kayak ngomong ngono tenan aku gah milih aku tenan. Gah milih Prabowo aku biyen nek ngerti pajak tundakane apa-apa di tanah yang nganggur disita negara, rekening dibekukan barang ngono iki. Lek ngomong ngono tenan aku gah milih aku. Bar iki sing diomongne ya sing empuk-empuk ae. Sekolah gratis, kesehatan gratis, 19 juta lapangan kerja, diomongne sing empuk-empuk ae. Dadi kene iki ya percaya to milih to. Cara mbiyen sing diomongne sing pahit-pahit ngene ya aku gak milih tenan aku iki. Tenan gak milih Prabowo aku mbiyen. Mas yo tentara TNI dhek ya, mantan TNI, tapi nenek kebijakan ini njing saraknya rakyat aku tenan dia negah milih aku. Tancuk. Indonesia, saya tahunya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Tidak sah? Enggak siapa yang pecat dia. Enggak siapa yang pecat dia. Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Maka itu diperhentikan. Sekarang kalian lihat kan, kalian semua yang membenci Bapak Joko Widodo, kalian lihat nih, ya, beliau yang hanya seorang tukang kayu, tetapi tegas kepada siapapun dan negara manapun. Beliau sangat membela rakyat, ya. Kalian lihat nih, yang selalu menghina Bapak Joko Widodo. Kalian lihat, ternyata beliau yang selalu ada membela rakyat, kepentingan rakyat, membuat nama Indonesia dihargai, disegani oleh seluruh negara di dunia. Paham kalian? Kenapa dari dulu saya selalu membela beliau? Selalu mensuarakan beliau yang sangat luar biasa. Kalian lihat apa yang terjadi sekarang. Ya, sampai saya mendukung Macan Asia karena di belakangnya ada beliau. Sebenarnya saya nggak mau. Ya, lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Satu persatu yang dipertahankan, yang diperbaiki oleh beliau, dihancurkan. Hati rakyat Indonesia dikecewakan. Hanya gertakan dari lawan politik membuat Macan Asia menjadi bapaknya kucing. Bapaknya meong. Tidak ada nyali. Kalian yang bilang pelangap-pelongo, lihat, ternyata beliau jauh lebih tegas dan selalu punya prinsip. Tidak bisa ditekan oleh manapun dan negara manapun. Jadi, kita dukung perjuangan beliau melalui anaknya, Mas Gibran. Ya, yang kalian bilang Mas Gibran ini pelangap-pelongo, saya yakin lebih dari 1000%, bukan lagi 100%. Beliau jauh lebih tegas akan meneruskan gaya kepemimpinan bapaknya daripada si Macan Asia. Ternyata bapaknya empus. Baru ditekan sedikit oleh negara tetangga, langsung ciut. Ya, langsung ciut. Kalau Bapak Jokowi saat memimpin, ditekan, diancam, langsung beliau maju ke paling depan. Disamperin tuh ke Laut Natuna. Pernah tahu kan? Kalian semua yang bilang pelangap-pelongo itu, Pak Jokowi maju paling depan. Buka mata kalian lebar-lebar itu. Ya. Kalian yang selalu menghina beliau. Lihat. Jadi sekarang, kita semua bersatu
semua yang mendukung Bapak Jokowi maupun yang kalian yang menganggap pelanggar-pelanggar yang berlawanan sama beliau, ayo sama-sama kita dukung Mas Gibran untuk meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh bapaknya. Kita dukung. Negara ini harus kembali dipimpin oleh keluarga si tukang kayu yang berani, tegas, jujur, dan adil bagi bangsa dan rakyat ini. Anak si tukang kayu harus jadi presiden. Gibran di 2029 harus jadi pemimpin bangsa, biar tidak dikuasai kembali oleh para koruptor. Para koruptor sudah berkolaborasi ya dengan orang-orang culas, licik ya, yang pura-pura memberantas korupsi padahal dia membela para koruptor. Bajingan. Coba kita bandingkan gebrakan dan terobosan yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, ya, Presiden ke-7 Indonesia, dan juga Bapak Prabowo, Presiden ke-8 Indonesia. Apa kelebihan Bapak Jokowi? Kita tahu pas periode pertama itu semua masyarakat sangat mengapresiasi, mengacungkan jempol kepada Bapak Jokowi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Sampai periode kedua, tahun pertama. Baru mulailah COVID. Amburadulah semua kinerja Bapak Jokowi. Ya, kita harus akui. Ya. Lalu kita bandingkan. Ya, jangan dulu kita bandingkan. Ini kita coba ingat kembali apa saja yang dilakukan Bapak Jokowi di periode pertama. Masyarakat kecil sangat banyak yang mengagumi Bapak Jokowi. Itu yang paling pertama. Masyarakat pinggiran, ya, pederahan-pederahan yang tidak dulu dipandang oleh negara, yang dipandang hanya sebelah mata, ya, yang hanya dimanfaatkan kekayaan alamnya saja yang diambil, masyarakatnya tidak dipedulikan. Bapak Jokowi memperhatikan semua secara merata, yaitu penduduk-penduduk, masyarakat yang terpinggir, yang terpencil, yang sangat tidak diperhitungkan dulunya. Itu gebrakan dan perubahan yang sangat luar biasa, ya, yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Lalu masih banyak kayak infrastruktur itu juga banyak langsung terlihat nyata, ya. Baru bantuan sosial segala macam masih banyak yang mungkin kita baru ada lagi pembubaran ormas radikal dan rasis, ya, itu sangat berdampak baik buat bangsa dan negara dan buat kaum minoritas saat itu, ya, kaum minoritas. Dan bahkan itu benar-benar terbukti hasil daripada pembubaran ormas radikal dan rasis itu, sehingga masyarakat tertib, nyaman melakukan apapun walaupun dianggap kaum minoritas, bebas dalam melakukan apa yang harus dilakukan, setiap hak beragama setiap orang. Lalu kita lihatlah, kita bandingkan coba nih Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo di periode pertama apa gebrakan yang sudah dilakukan, saudara-saudara? Apa gebrakan dan terobosan yang sudah dilakukan dan yang sangat berdampak ke masyarakat, yang sudah dinikmati masyarakat? Apa? Ya, Bapak Jokowi kita ingat kembali periode pertama, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semua masyarakat ada sangat kagum. Sangat kagum. Bapak Prabowo di periode pertama ini, di tahun pertama ini, apa yang sudah dirasakan masyarakat? Kebijakan atau terobosan atau peraturan yang benar-benar
tindakan yang benar-benar yang menguntungkan masyarakat kecil. Apa coba? Apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo ini? Kita mau jujur nggak? Ya, jadi tidak ada presiden yang lebih baik di Indonesia ini selain daripada Bapak Joko Widodo. Tidak ada. Kalau saya berkesimpulan, hanya Bapak Joko Widodo presiden yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih jujur, yang lebih transparan, yang lebih tegas, yang lebih berani, yang berintegritas. Ya. Dia mampu mengayomi masyarakat kecil dan mampu menghadapi negara-negara lain yang dulunya sok jagoan. Ya, yang dulunya sok jagoan, yang dulunya suka mengintimidasi negara kita. Yang dulunya suka mendiskriminasi negara kita. Mengancam, meneror, tetapi di zaman Bapak Jokowi banyak harta-harta, aset-aset negara ditarik oleh Bapak Jokowi kembali kepada negara yang dulunya dikuasai oleh bangsa lain seperti contohnya Freeport, belum yang lain-lain. Jadi kita lihat Bapak Prabowo ini apa yang bisa kita membuat kita mengacungkan jempol buat Bapak Prabowo apa? Koruptor ditangkap, duitnya kemana coba? Ada nggak duitnya dinikmati masyarakat kecil? Ada nggak? Ya, ada nggak? Masyarakat harus bisa menilai, harus bisa mengakui kelebihan seseorang. Hanya Bapak Jokowi yang is the best di masa kepemimpinannya di antara pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita ini, presiden-presiden yang ada di negara kita ini. Hanya Bapak Jokowi yang saya acungkan jempol 2. Terima kasih Bapak Jokowi. Semoga sehat selalu walaupun engkau selalu diteror, walaupun engkau selalu dicaci maki, diolok-olok, dihina, tetapi derajat keluarga Bapak Jokowi selalu dinaikkan oleh Sang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hebat Bapak Jokowi, enggak omon-omon, kerja nyata. Bukan berkata-kata, tetapi kerja nyata Bapak Jokowi. Bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih. Pernah merasakan presiden yang baik, yang jujur, yang lembut, tegas, pemberani, dan bermasyarakat. Itulah Bapak Jokowi. Tukang kayu tidak seburuk yang kalian pikirkan selama ini. Dalam masa kepemimpinan si tukang kayu, bendera One Piece tidak pernah muncul ke permukaan. Blok Rokan, Chevron, Freeport, Indonesia menjadi pemilik yang seutuhnya. Masa pemerintahan sang tukang kayu juga, Blok Ambalat, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Itu adalah milik Indonesia. Simpel kita mengatakannya, tapi cuma beliau yang bisa melakukannya. Si tukang kayu yang tidak takut apabila diadu. Si tukang kayu yang selama ini kalian hina, ternyata belum ada tandingannya. Baik dari sisi prestasi, pembangunan, berpihakan, cinta yang besar diberikan oleh masyarakatnya, daya tarik politiknya, personal brandingnya, sampai hari ini belum ada yang mampu mengalahkannya. Ini adalah sebuah kenyataan yang sulit diterima kepada para pembenci dan hanya menyimpan rasa sakit hati. Salam, Akal Waras.